Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Siba yang dirahmati Allah, marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai siang sore hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai pada hari ke-23. Semoga kita diberikan kelancaran sampai menuntaskan hingga tanggal 1 Syawal nanti, dan kita dapat merayakan Idul Fitri yang kita nanti-nantikan. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya Munawar Khalil, penyuluh agama dari Matesih. Di sini akan sedikit menyampaikan tentang amal jariyah yang dijelaskan dalam agama Islam. Amal jariyah yang berawal dari kata amal yang artinya perbuatan, kemudian kata jariyah yang berarti mengalir. Jadi amal jariyah bisa diartikan perbuatan yang baik, yang pahalanya yang terus mengalir meski pelakunya telah meninggal dunia. Dalam Islam, amal jariyah termasuk dalam jenis amal yang tidak akan terputus meskipun usia seseorang telah berhenti di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasa, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin tafa'u bih aw waladin sholihin yata'ulah." Yang artinya, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa ada amalan tertentu yang pahalanya akan terus mengalir meski sudah meninggal dunia, selama amalan tersebut masih bermanfaat bagi orang lain. Perbedaan amal jariyah dengan amal biasa yang sering kita laksanakan, seperti halnya sholat, puasa, itu merupakan ibadah yang berpahala, namun pahalanya akan berhenti saat seseorang telah meninggal dunia. Sementara bisa dikatakan dalam amal jariyah, kita contohkan membangun masjid, membangun pondok pesantren, itu pahalanya akan tetap mengalir meskipun kita telah tutup usia. Pendengar Radio Siba yang dirahmati Allah, di sini mengapa amal jariyah sangat dianjurkan dalam Islam? Islam mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan kebaikan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Amal jariyah artinya investasi akhirat yang tidak pernah merugi, karena seseorang tetap mendapatkan pahala meskipun sudah tidak bisa beramal lagi di dunia.
Banyak orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta di dunia, tetapi lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Amal jariah merupakan cara terbaik untuk berinvestasi di akhirat. Dengan melakukan amal jariah, seorang bisa mendapatkan pahala meskipun ia telah wafat. Kemudian kita contohkan bermacam-macam amal jariah yang bisa kita laksanakan, kita lakukan ketika kita masih ada di dunia ini. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah bisa dilakukan dengan cara seperti halnya membangun masjid, membangun pondok pesantren, wakaf mushaf Al-Quran, membangun sumur untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, selama sedekah tersebut masih bermanfaat, masih difungsikan oleh jamaah, masih difungsikan oleh warga, maka pahala akan terus mengalir kepada pemberinya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Di sini kita contohkan mengajarkan ilmu kepada murid. Kita sebagai guru mengajarkan kepada murid, kemudian menulis buku yang bermanfaat. Kemudian dalam media sosial itu kita bisa membuat konten dakwah yang tidak akan hilang. Kita posting di media sosial sebagai edukasi tentang agama. Kemudian selanjutnya mengajarkan keterampilan yang bisa membantu kehidupan orang lain, memberikan pelatihan kepada warga, pada orang lain. Nah, itu merupakan amal jariah yang bisa kita lakukan. Jika ilmu tersebut digunakan dan diajarkan kembali kepada orang lain, maka pahalanya insya Allah akan tetap mengalir. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Mendidik anak agar dia menjadi pribadi yang baik serta taat kepada Allah adalah investasi amal jariah, seperti yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Salah satu amal jariah memiliki anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jika seorang anak dididik dengan baik, insya Allah dia akan selalu berdoa untuk orang tuanya, membaca Al-Quran, melakukan amal kebaikan yang selalu dicontohkan oleh orang tuanya, sehingga hal tersebut akan menjadi sumber pahala yang tak akan terputus bagi kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, membangun fasilitas umum. Membangun fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan banyak orang juga termasuk dalam amal jariah, yang artinya amalan yang pahalanya terus mengalir. Bisa kita contohkan fasilitas umum di sini seperti membangun sekolah, membangun perpustakaan, membangun rumah sakit, membangun klinik gratis, menyediakan jalan atau jembatan untuk masyarakat. Selama fasilitas tersebut masih digunakan, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang berkontribusi dalam pembangunannya. Kemudian yang terakhir, amal jariah yang bisa kita laksanakan sebelum kita meninggal dunia, yaitu wakaf. Wakaf untuk kepentingan umat. Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah jariah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Amal jariah yang artinya dengan memberikan wakaf berupa tanah, bangunan atau aset lainnya yang bisa digunakan untuk kepentingan umat. Misalkan seorang mewakafkan tanah untuk membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit. Selama tanah tersebut masih digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada
pemberi wakaf atau wakif. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan memahami amal jariah yang artinya kita bisa lebih termotivasi untuk memberikan kebaikan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga menjadi bekal pahala yang terus mengalir di akhirat. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba melakukan amal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian bisa kita jelaskan sedikit tentang makna di balik amal jariah. Beramal yang bukan hanya berbentuk sedekah, tetapi wujud cinta sejati kepada Allah dan sesama manusia. Melalui ibadah ini, melalui sedekah ini, seseorang meninggalkan jejak kebaikan yang terus hidup meskipun dirinya telah tiada. Islam mengajarkan bahwa keberkahan hidup adalah ketika seseorang bisa bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Demikian para pendengar rahimahullah, sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan amal jariah yang bisa kita lakukan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan akan menerima pahala sampai kita meninggalkan dunia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.